Masjid Laweyan Surakarta atau biasa disebut Masjid Ki Ageng Henis terletak di daerah Kampung Batik Laweyan, Surakarta. Berikut adalah sejarah singkat dari Masjid Laweyan Surakarta. Selamat menyaksikan. Saya Rahma Azhara, selaku reporter dari kelompok 2. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas TTS berupa proyek lapangan dalam mata kuliah Sejarah Indonesia dan Dunia yang diampu oleh Ibu Suprapti MPD. Halo teman-teman, kali ini saya berada di pelataran masjid. Bisa dilihat bahwa masjid ini terlihat begitu sederhana, bukan? Namun siapa sangka bahwa masjid ini merupakan masjid tertua di kota Solo, bahkan mempunyai beberapa cerita sejarah yang panjang. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, mari ikuti saya. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan mengenai sejarah singkat dari Masjid Laweyan Solo Surakarta ini. Masjid ini terletak di Jalan Kediri 1, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Pajang, Surakarta. Nah, masjid ini sudah ada sejak zaman Kadipaten Pajang di bawah pemerintahan Joko Tingkir. Masjid ini sudah ada sejak zaman Kadipaten Pajang yang dahulu dipimpin oleh Adipati yang merupakan Joko Tingkir. Joko Tingkir ini merupakan menantu dari Sultan Trenggono yang merupakan raja dari Kerajaan Demak Bintaro. Mari ikuti saya untuk melihat lebih dalam. Di masa itu, Kerajaan Demak Bintaro mengutus Ki Ageng Henis untuk mendakwahkan agama Islam. Selanjutnya, setelah Ki Ageng Henis sampai di Laweyan, beliau bertemu dengan pemuka agama yang merupakan pengajar dari agama Hindu. Jadi sebelumnya masjid ini merupakan bekas dari pura. Selanjutnya Ki Ageng Henis melakukan sebuah ibadah dan bersinggah ke masjid yang dulunya pura ini. Karena Ki Ageng Henis ini selalu berkunjung di sini dan akhirnya ia bertemu dengan Ibu, maka singkat cerita mereka menjadi akrab dan sering mendiskusikan tentang agama masing-masing. Hingga suatu saat Ki Ageng Henis melakukan sholat di tempat ini, hingga suatu ketika hati Ki Beluk ini terketuk dan akhirnya Ki Beluk dan para muridnya memasuki agama Islam. Hingga akhirnya masjid ini atau bangunan ini diwakafkan kepada Ki Ageng Henis untuk dijadikan masjid. Pada tahun 1568, Pajang yang tadinya merupakan kadipaten berubah menjadi kerajaan, dan Sultan dan Joko Tingkir yang tadinya hanya adipati berubah menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Maka pusat pemerintahan dari Demak dipindahkan ke Pajang. Sejalan dengan fungsi ini, peran masjid di Laweyan ini semakin berkembang pesat hingga Joko Tingkir memberikan sebuah pusaka yang penting berupa buk tersebut. Pada tahun 1586, didirikanlah Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya yang merupakan panembahan Senopati. Begitu Mataram Islam muncul, Kerajaan Pajang pun surut pada tahun 1591, yang pada saat itu putra Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran Benowo menyerahkan Pajang di bawah kendali Mataram Islam, dan Pajang pun berubah menjadi kadipaten. Saat Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, Pajang melakukan pemberontakan pada tahun 1617. Ketika itu Adipati Pajang adalah cucu dari Sultan Hadiwijaya yaitu Raden Sidowini. Pemberontakan itu pun direspon oleh Sultan Agung hingga Mataram melakukan serangan besar-besaran sehingga Pajang pun kalah pada tahun 1618. Pajang pun dihancurkan oleh pasukan Mataram dan orang-orang yang tinggal di daerah Pajang tersebut dijadikan sebagai pekerja dalam pembangunan Keraton Kerto. Pajang pun hancur dan senyap, namun hanya Masjid Laweyanlah yang tetap dihormati dan tetap utuh walau adanya pemberontakan tersebut.
Masjid Laweyan pun dianggap sebagai pusaka kerajaan Mataram, sehingga ketika Keraton Mataram pindah ke Kota Gede, lalu ke Kerto, kemudian ke Pleret, lalu pindah ke Kartosuro, dan yang terakhir pindah ke Surakarta, Masjid Laweyan tetap dihormati dan dikelola oleh Kerajaan Mataram. Pada tahun 1755, Mataram Islam pecah menjadi dua kerajaan lewat perjanjian Giyanti, yaitu menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta. Sejak saat itu, Masjid Laweyan di bawah pengelolaan Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1960, pengelolaan masjid diserahkan kepada Departemen Agama dan sejak saat itu masjid dikelola oleh masyarakat atau warga setempat. Meski terlihat sederhana, masjid ini menjadi saksi sejarah dari dulunya Pajang menjadi kadipaten hingga menjadi sebuah kerajaan. Lalu hingga munculnya Mataram Islam. Pada era Susuhunan Hamengkubuwono ke-10, masjid ini mengalami renovasi. Meskipun tidak banyak, namun bekas peninggalan kuno pun tetap dikatakan di masjid ini. Renovasinya tidak begitu banyak, yaitu mendirikan soko penyangga atap dengan kayu jati pilihan agar masjid ini tetap terlihat kokoh. Bisa dilihat contohnya seperti di sini. Pada tahun 1960, pengelolaan masjid diserahkan kepada Departemen Agama dan sejak saat itu masjid dikelola oleh masyarakat atau warga setempat. Meski terlihat sederhana, masjid ini menjadi saksi sejarah dari dulunya Pajang menjadi kadipaten hingga menjadi sebuah kerajaan. Lalu hingga munculnya Mataram Islam. Teman-teman, wajar saja jika Masjid Laweyan ini menjadi tempat kunjungan masyarakat dari berbagai daerah karena nilai sejarahnya yang begitu tinggi. Nah, karena kita sudah mengetahui sejarah singkat mengenai Masjid Laweyan ini, saya Rahma Azhara selaku reporter mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya Rahma Azhara selaku reporter mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.